Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang limit. Ya. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa fungsi itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses. Ya, jadi fungsi f(x) adalah proses perhitungan f(x) dengan inputnya atau masukannya adalah nilai-nilai x. Nah, ketika kita mengganti nilai x dengan sebuah bilangan atau sesuatu, maka kita mengubah input atau masukan dari proses tadi. Nah, pada kasus limit, kita tidak mengganti variabel atau inputnya dengan sebuah bilangan, tapi kita ingin mencari untuk nilai mendekati bilangan tertentu, bagaimanakah konsep atau nilai fungsinya. Apakah berubah mendekati nilai tertentu yang sama dengan nilai aslinya atau tidak. Ya, nah jadi limit ini membahas tentang hampiran nilai fungsi pada titik mendekati titik x. Oke. Nah, pada bagian ini kita mempelajari beberapa sub bagian ya, atau beberapa pembahasan. Oke, sebentar. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama mengenai apa itu limit fungsi atau definisinya. Kemudian apa itu limit sepihak. Dalam hal ini adalah limit kiri dan limit kanan. Selanjutnya adalah limit fungsi trigonometri, dan terakhir adalah limit yang melibatkan nilai tak berhingga. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu seperti apa itu limit fungsi. Nah, limit fungsi akan menunjukkan perubahan nilai output ketika inputnya berubah. Jadi pada limit kita ditunjukkan perjalanan perubahan nilainya. Ya, jadi nggak tiba-tiba menghasilkan nilai A ya. Misal diberikan fungsi f dan x-nya adalah input. Ketika x mendekati A, ketika x mendekati sebuah bilangan A, oke, sebentar, oke. Nah, ketika x mendekati A, nah di sini ya. Nah, mendekati bilangan A, baik itu dari arah kiri A atau dari arah kanan A, maka pada saat yang sama nilai fungsi juga akan mendekati sebuah nilai. Nah, nilai yang didekati fungsi inilah yang dikatakan sebagai nilai limit f(x) ketika x menuju A. Nah, sebagai contoh di sini ya ilustrasinya, kita ingin mencari limit fungsi f(x). f(x)-nya adalah 2x tambah 3 ketika x menuju 4. Nah, ini secara numerik kita bisa buat. Kita bisa plot titik-titik pergerakan ketika x menuju 4. Kemudian kita perhatikan bagaimana perubahan f(x). Nah, di sini ini 4 ya. Nah, ketika x menuju 4, kita lihat dulu dari arah kirinya. Mulai dari bilangan yang kecil dari 4. Misal nih kita ambil 2. Ketika x-nya 2, nilai fungsinya 7 ya. Jadi ini didapat dari 2 kali 2. Sebagai fungsinya kan 2x tambah 3 ya. Jadi ini 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian kalau 2 ini bergerak menuju x, menuju 4 tadi.
berubah, misal di sini diambil adalah 3,6. Nah, kalau 3,6 nilai fungsinya ternyata 2 kali 3,6 tambah 3, nilainya 10,2. Nah, mendekati 4 ya. Dari 3,6 menuju 3,9. 3,9 itu sudah dekat dengan 4. Tapi untuk kategori limit ini belum dekat. Ya, masih ada jarak sekitar 0,1 ya. Jadi yang limit itu harus sangat-sangat dekat. Jadi 0,000 sekian. Ya, harus sangat dekat ke bilangan atau ke nilai X yang akan dicari. Ya. 3,9 kita hitung 10,8. Mendekati 4 lagi 3,99, 10,98. Mendekati lebih dekat lagi ke 4 adalah 3,999, nilainya adalah 10,998. Nah, ini adalah hasil pendekatan dari arah kiri atau bilangan yang kecil dari 4. Nah, karena kita mendekati angka 4, tentu arahnya tidak hanya dari kiri. Perubahannya tidak hanya dari kiri, juga dari kanan. Nah, dari kanannya 4, kita bergerak dari yang besar dari 4, misalnya angka 5. Angka 5 kita hitung nilainya, nilai fungsinya 13. Ya, 2 kali 5 tambah 3. Kita lanjut yang mendekati 4. 4,8, 4,1, makin dekat lagi 4,01. Lebih dekat lagi 4,001. Nah, ini kita hitung. Ternyata hasilnya 11,002. Nah, dari sini kita lihat perubahan angka-angkanya. Dari fx ya, pada kolom fx, untuk sebelah kiri 4, nilai fungsi itu akan mendekati nilai 10,9998. Ya. Sedangkan dari arah kanan, nilai fungsi akan mendekati 11,002. Jadi, kalau misalnya dua angka ini kita bulatkan, kita estimasi, dia akan mendekati satu bilangan. Bilangan apa? Ya, 10,998 dengan 11,002 itu akan mendekati angka 11. Ya. Maka dikatakan limit fungsi fx ketika x menuju 4 adalah 11. Ya. Nah, untuk fungsinya 2x tambah 3. Nah, ini secara numerik kita bisa lihat perubahannya dari tabel seperti ini. Nah, dalam bentuk grafik secara geometri bisa kita lihat bahwa dalam grafik Kartesius, fungsi fx itu kan grafiknya garis lurus ya, 2x tambah 3 itu kan fungsi linear, sebuah garis lurus. Nah, ketika x menuju 4, berarti kita mendekati 4 baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Ya, ini angka 4. Kemudian kita menuju 4 dari arah kiri, artinya grafiknya akan menuju angka, ya, juga menuju angka di sini 11 ya, menuju sini. Kemudian dari arah kanan, maka grafiknya juga menuju nilai 11. Jadi nampak jelas di sini bahwa nilai limitnya itu adalah 11. Nah, kita tulis bahwa limit 2x tambah 3 sama dengan untuk x menuju 4 sama dengan 11. Kemudian contoh berikutnya, fungsi pecahan. Tentukan limit x menuju 1, fungsinya adalah x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Berapa limitnya, berapa nilai fungsi ketika x-nya menuju 1. Nah, kita coba buat tabel lagi. Ya. Kita plot secara numerik. Untuk x menuju 1, kita mulai misalnya di sini ya. Mulai dari angka 1,25. Kita hitung 1,25, y-nya ternyata 3,813. Kita lanjut.
yang mendekati, yang lebih dekat lagi ke angka 1. 1,1. Ya. Kita hitung 3,310. Kemudian lanjut lagi, lebih dekat lagi 1,001. Hasilnya adalah 3,003. Oke. Nah, untuk nilai X sama dengan 1 berapa? Ya. Ini 1,01 masih dekat ya, dan seterusnya kita dekati terus ya, kita dekati. Ya. Kita dekati, dapat angka menuju angka 3. Nah, tetapi ketika kita masukkan nilainya angka 1, bagaimana fungsinya? Kita hitung. Ya. Nah, sekarang kita dari arah kirinya. Ya, dari arah yang kecil dari 1. Kita mulai dari 0,75 misalnya. Dapat 2,313. Ini kita hitung dari memasukkan 0,75 pangkat 3 kurang 1 ya, masuk ke fungsi tadi. Ya, ke fungsi ini. Nah, seterusnya kita lakukan perhitungan sampai yang mendekati angka 1 di sini. 0,999. Nah, 0,99. Jadi di sini sudah mendekati 1. Hasilnya adalah 2,997. Ya. Mendekati 1 dari arah kiri nilainya 2,997. Mendekati 1 dari arah kanan nilainya adalah 3,003. Nah, tetapi pada saat nilai X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke fungsi, kita hitung 1 pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1 ya, 1 kurang 1. Ini kan 0 per 0 ya. Nilainya tidak ada ya. Pada saat X-nya 0, X-nya 1, nilai fungsinya tidak terdefinisi, tidak diketahui. Tetapi di sekitar 1 nilainya ada, yaitu mendekati angka 3. Nah, di sini 3,003. Ya, 2,007. Jadi mendekati angka 3. Nah, secara grafik bisa kita tuliskan, kita gambarkan seperti ini. Ya. Mendekati 1 dari arah kiri dan dari arah kanan. Grafiknya seperti ini. Ya, jadi kita plot titik-titik ini ke dalam grafik, hasilnya begini. Tetapi pada saat X sama dengan 1, nilainya nggak bisa dihitung. Ya, tidak terdefinisi ya, jadi kosong di sini. Dan kosongnya ini sejajar dengan angka 3. Karena nilai limitnya tadi mendekati 3. Secara geometrinya. Nah, secara aljabar, untuk mencari angka 3 ini, ya, mencari angka 3 ini, kita bisa lakukan dengan sedikit manipulasi aljabar ya. Kita punya fungsi X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Nah, kita mau cari limitnya. Limit ini bisa kita hitung dengan memasukkan nilai X-nya. Ya, nah, tetapi kalau kita langsung memasukkan X-nya menjadi 1, maka kita akan dapatkan hal yang sama seperti ini. Jadi 1 pangkat 3 ya, per kurang 1 per 1 kurang 1, 0 per 0 kalau langsung kita masukkan 1 ke dalamnya. Nah, tetapi dalam menghitung limit kita bisa lakukan sedikit operasi aljabar supaya tidak terjadi 0 per 0. Ya, nah, di sini kita faktorkan X pangkat 3 kurang 1 menjadi 2 suku. Ya. Ini kita faktor, kita dapat kurang 1 kali X kuadrat tambah X kurang 1 tambah 1. Ini hasil faktor dari pecahan ini. Nah, di sini sama, kita bisa hilangkan, tinggal X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, nilai limitnya adalah dengan memasukkan angka 1 ke X kuadrat. Ya. 1 di sini jadi 1 kuadrat, kemudian tambah 1 sama dengan 3. Nah,
kalau kita hilangkan penyebutnya seperti ini, maka kita bisa hitung nilai limitnya sama dengan 3. Ya. Tetapi nilai fungsinya, ini nilai limit ya, ini nilai limit. Nilai fungsi ketika X sama dengan 1, itu adalah 1 pangkat 3 kurang 1 per 1. Nilainya tidak ada. Ya. Nilainya tidak ada. Jadi berbeda nilai fungsi dan nilai limit. Ya. Fungsinya tidak ada, bukan 0 ya, tidak ada, memang tidak terdefinisi. Jadi kalau garisnya itu, kurvanya itu kosong di sini, putus ya. Putus, kemudian nilai limitnya adalah 3. Artinya menuju 1, untuk X menuju 1, maka Fx menuju 3. Ini perbedaan limit dan nilai fungsi. Oke, limit Fx sama dengan L. Ya, sama dengan L jika semua nilai Fx akan menuju ke L ketika X mendekati A. Tapi nggak boleh sama. Ya. Kalau X-nya menuju A, ya, X-nya bergerak menuju A, maka Fx tadi akan bergerak menuju L. Maka dikatakan limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Nah, contoh ini limit X menuju 3 dari 4x kurang 5. Artinya apa? Ketika X menuju 3, berapakah nilai 4x kurang 5? Ya. Nah, di sini kita hitung. Ketika X menuju 3, maka 4x kurang 5 akan mendekati 4 kali 3 kurang 5. Sama dengan 7. Ya, 7. Sehingga kita bisa tulis bahwa limit X menuju 3 itu sama dengan 7. Kemudian limit untuk pecahan. X menuju 3, fungsinya X kuadrat kurang X kurang 6 per X kurang 3. Nah, di sini kalau kita langsung memasukkan nilai X seperti cara pada contoh sebelumnya, maka yang terjadi adalah kita masukkan langsung X-nya, yang terjadi adalah 3 kuadrat kurang 3 kurang 6 per X kurang 3. Sama dengan ya, 9 kurang 3 kurang 6. Oh, X-nya 3 ya. 0. 0 per 0. 0 per 0 lagi. Sama seperti contoh yang pertama tadi. 0 per 0 tidak ada nilainya. Maka tidak boleh kita langsung masukkan nilai X di kasus ini. Yang kita lakukan sama. Uraikan dulu atau faktorkan dulu X kuadrat kurang X kurang 6. Ya. Oke, ini tidak terdefinisi, ini nilai fungsinya ya yang tidak terdefinisi, tapi nilai limitnya apa? Kita faktor jadi 2 suku, X kuadrat kurang X kurang 6 menjadi X kurang 3 kali X tambah 2. Ya, penyebut tetap kita tulis sama, nah ini karena sama, kita bisa coret tinggal X tambah 2. Nah, sampai di sini kita masukkan 3. Ya, 3 tambah 2. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, begitu kita mengganti X-nya dengan angka 3, maka notasi limit di sini tidak lagi ditulis. Ya, notasi limitnya nggak ditulis lagi. Langsung X-nya 3 tambah 2. Sama dengan 5. Berikutnya contoh lagi fungsi trigonometri. Ya, fungsi trigonometri, berapakah limit X menuju 0 ketika sin X ketika fungsinya sama dengan sin X per X. Nah, logikanya ini kalau kita masukkan langsung fungsinya ya, nilai X sama dengan 0, Fx ini kan sin X per X. Nah, kita langsung masukkan X-nya sama dengan 0, yang terjadi adalah sin 0 per 0. Sin 0 per 0. Sin 0-nya 0 per 0. Tidak terdefinisi ya, tidak ada.
Jadi nilai fungsi pada saat X sama dengan 0 tidak terdefinisi. Ini adalah nilai fungsi. Nah, ini nilai fungsi. Nah, bagaimana nilai limitnya? Nilai limit adalah nilai ketika X mendekati 0. Jadi nggak sama persis dengan 0. Kita plot X mendekati 0. Mulai bergerak dari 1, 0,1, 0,01, dan seterusnya mendekati 0. Begitu juga dari arah kiri, mendekati 0. Nah, kita perhatikan fungsinya bergerak kemana. Ya, di sini 0,84, 0,998, 0,9998. Nah, begitu juga dari arah kiri akan menuju ke satu bilangan. Kira-kira bilangan berapa yang akan ditujunya ini? Ya, L-nya apa gitu ya? Kalau sesuai rumus tadi, L-nya berapa? Ya, akan menuju angka 1. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini, menuju angka 1. Tetapi tidak pernah sama dengan 1. Ya, perlu diingat ya, nilai limitnya adalah 1. Nih, kita hitung. Kita tuliskan di sini, nilai limitnya 1. Tetapi nilai fungsinya tidak ada. Ya, jadi di sini nilai limitnya ada, nilai fungsinya nggak ada. Ya, tidak terdefinisi pada saat X-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ini contoh berikutnya. Dalam mencari nilai limit, beberapa hal perlu kita perhatikan. Yang pertama, hasil perhitungan jika kita menggunakan kalkulator. Nah, ini kasus temukan limit X menuju 0 dari X kuadrat kurang cos X per 10.000. Nah, kalau kita hitung kemudian kita plot dalam tabel secara numerik, kita bisa hasilkan mendekati 0 dari arah kiri maupun kanan akan mendekati nilai 0,000. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pangkat min 8 ya. Nah, sudah 10 pangkat min 8 sampai di sini. Oke, 10 pangkat min 8. Nah, bagaimana ketika dia sangat dekat dengan 0? Ini pertanyaannya untuk limit ya. Nah, ini dalam secara numerik kita hitung. Kemudian secara aljabar kita coba uraikan. Ya, kita lakukan penyederhanaan. Untuk X sama dengan 0, maka nilai cos X sama dengan 1 ya, berarti cos 0 ya, ini cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Oke. Maka limit X menuju 0 dari fungsi tadi adalah 0 kuadrat dikurang 1 per 10.000. Nah, ini hasilnya negatif 10 pangkat 1 per 10.000 min 4 ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat hasil aljabar kita negatif 10 pangkat min 4. Sementara hasil perhitungan secara numerik pada saat ini baru sampai 0,01 ya X-nya. Berarti belum sangat dekat dengan 0 ya. Nilainya sudah 0,10 pangkat min 8, sudah sangat kecil. Sementara untuk yang sangat dekat ke 0 sesuai dengan hasil perhitungan aljabarnya, nilai limitnya baru negatif 10 pangkat min 4, berarti 0,0 negatif ya, negatif 0,001. Ya, baru segini ya, sementara yang untuk 0,01 di kalkulator sudah begini. Nah, jadi mana yang benar? Ya, perlu kita perhatikan. Mana yang benar? Harusnya berapa ini? Ya. Harusnya adalah 0,001. Jadi kalkulator pun bisa salah berhitung. Oke.
Jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian limit pada kasus fungsi bilangan bulat, ya. Di sini diberikan fungsi bilangan bulat yang grafiknya itu seperti tangga, ya. Jadi berjenjang begini. Nah, fungsi bilangan bulat atau fx sama dengan ini kalau notasi dalam bilangan bulat ya, di garis 2 seperti ini dibaca sebagai bilangan bulat x, ya, adalah fungsi bilangan, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Jadi nilainya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Nah, sehingga untuk x dari 0 sampai 1, maka nilai fungsinya adalah 0. Ya, yang kecil dari x ya. Fungsinya seperti ini. Grafiknya seperti tangga. Berapa nilai limit ketika x menuju 2? Nah, kita lihat ini x sama dengan 2. Kemudian, sebentar saya ganti. Ini x sama dengan 2, kemudian bergerak dari arah kiri, dia akan menuju angka 1 ya, ini dari arah kiri. Kemudian, menuju 2 dari arah kanan, kita lihat grafik menuju, fungsinya akan menuju angka 2. Jadi limit fungsinya dari arah kiri itu sama dengan 1, dari arah kanan itu sama dengan 2. Nah, lalu bagaimana ketika dia sangat dekat dengan 2? Ya, nah, kasus seperti ini juga tidak punya limit ya. Dikatakan fungsi ini tidak punya limit. Tidak ada limit pada lompatan atau jam. Jadi ini nilai fungsinya melompat. Jadi seperti tangga ini ya, melompat. Kemudian terlalu banyak loncatan atau osilasi. Contoh fungsi sin seper x. Berapa limit ketika x mendekati 0? Nah, kita lihat di grafiknya, x0 itu di sini. Nah, kita perhatikan grafik ini pada saat x menuju 0, grafiknya tidak jelas. Sangat cepat naik turunnya. Sehingga tidak bisa kita tentukan di nilai berapa akan dituju 0 pada x menuju 0 ini. Nilai fungsinya akan bergerak ke nilai berapa, ya. Jadi limit ini ada kalau untuk x menuju angka tertentu, untuk menuju satu angka ya, maka nilai fungsinya juga menuju satu angka. Ya. Sedangkan di sini terlalu sering angkanya berubah sehingga tidak jelas akan menuju angka berapa ketika x menuju 0. Oke, jadi tidak ada limit pada kasus fungsi yang terlalu banyak loncatannya. Nah, dari tadi kita sudah bahas bahwa limit ini bisa dihitung dari arah kiri maupun arah kanan. Ya. Nah, limit kiri dan limit kanan. Limit kiri, nah misal ya, dari arah kiri itu kita notasikan sebagai limit x menuju A negatif. Jadi ini tanda negatif ini menunjukkan bergeraknya itu dari arah kiri A. Sedangkan dari arah kanan kita beri tanda positif. Nah, menghitung limit, nilai limit ini ada dan itu sama dengan L jika dari arah kiri maupun dari arah kanan sama-sama menuju bilangan L tadi. Nah, limitnya ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kita lihat contoh x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, tentukan limit fx ketika x menuju 1. Nah, kita perhatikan untuk x menuju 1 dari arah kiri dulu. Dari arah kiri. Dari arah kiri 0,9. Hitung 1,9.
dekat lagi menuju 1, 0,99. Hasilnya 1,99. Lebih dekat lagi kita hitung, hasilnya 1,999. Dari arah kiri. Dari arah kanan juga harus dihitung yang menuju 1. Kita cari 1,1, kita hitung. Ya. Kemudian 1,01 kita hitung, dapat 2,01. Lebih dekat lagi ke angka 1 adalah 1,001. Adalah 2,001. Nah, kita perhatikan, makin menuju angka 1, nilainya akan mendekati angka berapa? Apakah sama? Kita lihat. Yang yang dari kiri ya, 1,99. Yang dari kanan 2,001. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai ini akan mendekati angka 2. Nah, kedua nilai mendekati angka 2. Nah, kita lihat grafik. Mendekati angka 2. Dari grafik, kuadrat kurang 1, garisnya seperti ini. Ketika X menuju 1, maka fungsi akan menuju angka 2. Ya, tetapi tidak sama dengan 2 ya. Nah, kasus ini kita katakan limit fx untuk X menuju 1 sama dengan 2. Berapa nilai fungsinya? Nilai fungsi pada saat X sama dengan 1 berarti F1. F1 berarti kita memasukkan nilai 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Nilainya 0 per 0. Lagi-lagi tidak ada. Nah, di sini jelas dari gambar pada titik X menuju 1, nilai gambarnya itu ya, kurvanya itu kosong di sini. Artinya kalau kita ibaratkan ini sebuah garis, garisnya terputus di titik X sama dengan 1. Nah, ini contoh grafik yang melibatkan beberapa bentuk, ada yang putus, ada yang lompatan, ada yang banyak loncatan ya. Nah, seperti apa kasusnya? Kita lihat yang pertama, limit X menuju min 3 ya. Limit X menuju min 3 dari arah kiri maupun dari arah kanan akan menuju angka, kita lihat ke garis sumbu X menuju angka 2. Ya, dikatakan limit X menuju min 3 itu sama dengan 2. Nah, berapa nilai fungsi ketika X sama dengan min 3 adalah, nah, kita tarik garis dari X sama dengan min 3, kita ketemu titiknya sama dengan 1. Maka dikatakan nilai fungsi pada saat X sama dengan min 3 sama dengan 1. Oke, berikutnya ini limit fx untuk X mendekati 1 dari arah kiri. Ya, dari arah kiri. Berarti dari kirinya min 1. Ini min 1. Ya. Dari kiri min 1 berarti di sini. Maka grafik kita menuju angka di sini adalah angka 3. Kita tuliskan nilainya 3. Nah, kemudian dari arah kanannya min 1. Dari arah kanan min 1 berarti ini. Nah, kita lihat grafiknya menuju angka 4 ya, menuju angka 4. Maka kita tuliskan limit fx dari arah kanan itu sama dengan 4. Nah, limit kirinya 3, limit kanannya 4, tidak sama. Maka kita nyatakan bahwa limit di min 1-nya tidak ada. Ya, tidak ada karena nilainya nggak sama. Ya, jadi nilai limit itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, selanjutnya di titik X menuju 2. Pada saat X menuju 2, kita lihat di sini terlalu banyak loncatan. Maka dia jelas juga tidak punya limit.
Dari arah kiri ya, dari arah kiri yang banyak loncatannya. Tidak punya limit. Kemudian dari arah kanannya bagaimana? Lihat kurva. Untuk X menuju 2 dari arah kanan, maka kurvanya akan menuju titik berapa? Ya, dari arah kanan. Ya, dari arah kanan menuju, ya, kira-kira di sini 2,5 ya. Di pertengahannya 2,5. Nah, kesimpulan kita apa di limit untuk X sama menuju 2? Karena tidak sama, maka limitnya tidak ada. Limit X menuju 2 dari fx ini juga tidak ada. Jadi ada 2 ya. Di min 1 tadi tidak ada, di 2 juga tidak ada. Oke, berikutnya ini adalah beberapa sifat-sifat yang berlaku pada operasi limit. Misal N adalah bilangan bulat positif, kemudian K adalah konstan, dan diberikan dua fungsi F dan G yang mempunyai limit di C, maka yang pertama, limit K atau limit konstanta sama dengan fungsi konstan. Kemudian limit fungsi identitas sama dengan nilai C-nya. Kemudian yang ketiga, kita boleh mengeluarkan K atau konstanta dari sifat limit. Ya, yang keempat, limit dari jumlah fungsi itu sama dengan jumlah dari limit fungsi. Begitu juga dengan selisih ya atau kurangnya. Limit selisih fungsi sama dengan selisih limit fungsi. Nah, untuk perkalian juga boleh yang kita pisah. Begitu juga dengan pembagian, tetapi tetap ada syarat. Untuk pembagian harus penyebut tidak boleh 0. Jadi ini harus kita perhatikan, penyebut tidak boleh 0. Kemudian limit juga boleh dipangkatkan, dan dalam bentuk akar juga limit boleh masuk dalam akar. Ya. Tapi harus kita catat ya, dalam bentuk akar itu nilai limitnya harus positif ketika akarnya genap. Jadi akar genap, misalnya akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari 4 ya ada, yaitu 2. Tapi akar kuadrat dari min 4 kan nggak ada ya. Nah, jadi untuk akar pangkat yang genap, di sini genap, maka bilangannya harus positif. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai konsep limit, untuk limit kiri, limit kanan, silakan kerjakan latihan halaman 59. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.